Praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang yang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut nakid, sarraf, dan zihbiz. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang. Praktik perbankan di Eropa. Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai tumbuh karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba. Dan oleh karena itu hukumnya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry V111 pada tahun 1545 membolehkan bunga meskipun tetap diharamkan atau riba, dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dalam aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dalam sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut, pemerintah Indonesia pernah berencana menetapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Liberalisasi sistem perbankan. Meskipun lebih banyak usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasakan syariah juga mulai bermunculan. Selanjutnya adalah aplikasi perbankan syariah kontemporer. Apa itu aplikasi perbankan syariah kontemporer? Aplikasi perbankan syariah kontemporer adalah platform digital yang dikembangkan oleh bank syariah untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam mengakses berbagai layanan perbankan syariah. Aplikasi ini dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku, sehingga semua transaksi yang dilakukan melalui aplikasi tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam. Contoh dari aplikasi kontemporer yaitu yang pertama, terdapat BCA Syariah. BCA Syariah menawarkan berbagai fitur seperti transfer dana, pembayaran, investasi, dan pengajuan biaya. Yang kedua ada Mandiri Syariah. Mandiri Syariah menyediakan layanan perbankan yang lengkap, termasuk pembayaran zakat dan pembelian emas. Lalu terdapat BRI Syariah. BRI Syariah dilengkapi dengan fitur-fitur menarik seperti pembayaran digital dan fitur sosial media untuk berinteraksi dengan nasabahnya.
Terdapat keunggulan dari aplikasi perbankan syariah kontemporer, yaitu dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah karena dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Lalu, mendapatkan keamanan, karena transaksi yang dilakukan melalui aplikasi dijamin keamanannya dengan sistem enkripsi yang kuat. Selanjutnya adalah konsep dari perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki dua konsep. Yang pertama sebagai penghimpun dana dan yang kedua sebagai penyalur dana. Konsep operasional perbankan syariah yang pertama adalah sebagai penghimpun dana. Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan ataupun deposito. Namun pada prinsip operasional syariah dalam penghimpun dana menerapkan prinsip wadiyah dan mudorobah. Yang pertama prinsip wadiyah. Prinsip wadiyah yang diterapkan adalah prinsip wadiyah yadomanah. Mengapa? Karena wadiyah domanah berbeda dengan wadiyah amanah. Dalam hal wadiyah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiyah yadomanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua, prinsip mudorobah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudorobah, penyimpanan atau sebagai sohibul ma'al atau pemilik modal dan bank sebagai mudorib atau pengelola, dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murobahah atau ijaroh. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudorobah kedua, dan hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Mudorobah juga dibagi dua. Terdapat mudorobah mutlakoh dan terdapat mudorobah muqayyadoh. Yang kedua adalah sebagai penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang pertama, prinsip jual beli atau bai. Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan dengan menjadi bagian harga atau barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya. Misalnya, dengan pembayaran murobahah. Pembayaran ini dikenal dengan murobahah saja. Murobahah berasal dari kata ribu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dan pemasok ditambah keuntungan. Yang kedua ada pembayaran salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Yang ketiga, pembiayaan istisna. Produk ini menyerupai produk salam, namun dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Karena dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Yang kedua, dengan menggunakan prinsip sewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh ditandai dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama dengan prinsip jual beli. Namun, pada prinsip ini memiliki perbedaan pada letak transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, namun pada ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Yang ketiga yaitu menggunakan prinsip bagi hasil atau syirkoh. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdapat dua. Yang pertama, pembiayaan musyrakoh. Bentuk ini adalah transaksi masyarakat yang dilandasi adanya keinginan pada para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, ataupun kewirausahaan. Dengan
dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. Yang kedua, dengan menggunakan pembiayaan mudharabah. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakoh yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100%, model kas, dan sohib al-ma'al, dan keahlian dan mudharib.